Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Warsito Suharjo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Ini formulir pendaftaran uji kinerja saya. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja. Tanggal 18 Oktober 2021 di SDN Kelontoraja 6, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Saya akan melakukan pembelajaran di kelas 4, tepatnya pembelajaran tematik tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3. Terima kasih. Wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Ya, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Gesta bisa dipimpin di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadri wa yassir li amri. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Yang pertama ayat, bidang, ria, Zara, Dewi, Citra, Jibril, Gesta, Ria, Nabila, Feby, Diva. Ya, semuanya lengkap ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini siswa kelas 4 masuk semua. Ya, seperti biasa sebelum memulai pelajaran Bapak akan
memutarkan video nyanyi lagu nasional seperti biasanya sambil Bapak memutarkan videonya. Ya, anak-anak, sekarang kita akan belajar tema berapa? Tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Bisa dibuka bukunya semua. Ya, sudah dibuka semua buku paketnya. Ya, kita sekarang akan belajar tema 3, subtema 2. Dibuka subtema 2, pembelajaran 3. Ada? Sudah ya? Sudah semua ya? Sudah semua dibuka tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Ya. Ya, tujuan pembelajaran kita Bapak akan sampaikan ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengkategorikan kata baku dalam kalimat pertanyaan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan dan tanya jawab dengan guru, peserta didik dapat membandingkan kalimat tanya efektif sesuai dengan ciri-ciri kalimat efektif. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran tentang cara membuat pertanyaan wawancara, peserta didik dapat membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati gambar hewan, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk bagian tubuh hewan dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan tanya jawab tentang hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan, peserta didik dapat menganalisis hubungan bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan tanya jawab tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dalam bentuk diagram. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini.
Seperti tujuan pembelajaran kita, sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak akan bertanya, pernahkah kamu melihat wawancara di televisi anak-anak? Wawancara di televisi, khususnya di program berita gitu, pernah ya? Biasanya wawancara itu dilakukan oleh berapa orang? 2 orang, penanya dan yang menjawab. Ya, yang menjawab itu dinamakan apa, Nana? Ada yang tahu? Yang menjawab namanya adalah narasumber. Misalnya Idang bertanya ke Bapak, narasumbernya adalah Bapak. Ya, langsung saja ya, Bapak akan berikan contoh wawancara. Bapak sudah ada beberapa video untuk kalian cermati ya. Bagaimana caranya bertanya ya. Bapak akan putarkan videonya, kalian menyimak ya. Ya, sebentar. Itu adalah contoh wawancara ya. Ya, itu adalah contoh itu barusan adalah contoh wawancara siswa kelas 4 ke orang yang memelihara hewan. Ya, misalnya Idang tadi katanya Bapak mau wawancara Bapak seputar lingkungan rumah Bapak. Ya, misalnya Idang bertanya, Pak Eko di rumah memelihara apa? Dijawab sama Bapak di rumah memelihara burung ya. Terus Idang tanya lagi, memelihara burung apa saja? Nah, terus Bapak jawab, Bapak memelihara 2 ekor burung. Yang pertama burung jalak, yang kedua burung lovebird gitu ya. Yang bertanya itu Idang, yang menjawab Bapak.
Ya, bapak ini adalah sebagai narasumber. Kalau tidak namanya pewawancara, ya. Dalam kegiatan wawancara kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Tidak boleh yang panjang-panjang, ya. Pokoknya yang efektif, yang baik, yang baku, ya. Menggunakan kata baku. Coba di sini. Apa ada yang tahu pengertian kata baku? Baca. Ini apa? Bacanya anak-anak? Ajak. Yang ini apa anak-anak? Ajak. Yang benar ini yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang sebelah kan? Nah, ini adalah kata baku. Ini adalah kata tidak baku. Tapi Bapak kasih contoh. Apotek dan apotik. Nah, yang baku itu adalah yang sebelah kanan. Yang apotek ini yang benar, ya. Dalam wawancara kita harus menggunakan kata baku yang digabungkan dalam kalimat, ya. Bapak putarkan itu wawancara apa itu? Wawancara siswa kelas 4 pada orang yang apa? Yang memelihara hewan, ya. Ya, berhubungan dengan hewan, berhubungan dengan kata hewan. Anak-anak semua ini di rumah apa ada yang memelihara hewan? Siapa saja yang memelihara hewan, coba acungkan tangan. Oh, rata-rata memelihara hewan. Coba Bapak tanya ayah melihara hewan apa? Hewan burung, kucing sama. Coba Bapak tanya Gesta, melihara apa dong? Gesta dong? Memelihara burung. Tidak, melihara apa di rumahnya? Memelihara burung juga, ya. Ini dengan kata hewan tadi hewan punya apa aja yang ada pada hewan? Bentuk dan fungsinya, ya. Hewan itu mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda. Hewan kucing sama burung kan beda bentuknya, ya. Dan bentuk tubuhnya mempunyai fungsi masing-masing. Nah, berhubungan dengan kata hewan, Bapak akan memutarkan video lagi seputar hewan dan fungsinya, ya. Fungsi bentuk tubuhnya.
hewan yang bertelinga tajam adalah burung hantu, kelelawar, lumba-lumba, dan lengan. Lalu ada juga hewan dengan indera penciuman yang tajam. Biasanya digunakan untuk mencari makanan dan mengendus bau. Contohnya anjing, beruang, dan ikan hiu. Wah, ikan hiu. Kamu yang giginya nggak pipong, gigi taringnya sangat tajam. Iya Lola, gigi taring itu digunakan untuk berburu dan merobek mangsa. Itu merupakan ciri dari hewan pemakan daging. Gurita tidak bergerak dengan ekor, tetapi sisik ikan terlihat berbeda dengan sisik hewan melata. iya Lola, tapi sisik sama-sama berfungsi untuk melindungi hewan dari gangguan luar. Pembahasan berikutnya yaitu penggolongan hewan. Bapak mau tanya, ya, hewan apa yang memiliki penglihatan yang tajam? Hewan apa? Satu. Apa? Cara apa? Cara? Burung hantu, Jibril. Lang lagi apa? Ikan hiu, seperti apa yang ada tadi di tayangan video ya. Lagi, coba fungsi dari sisik buaya apa? Coba bapak tunjuk saja. Coba Diva, apa Diva? Melindungi diri dari sinar matahari. Lagi, selain melindungi diri dari sinar matahari, apa lagi? Melindungi dari sinar matahari. Kan itu buaya kadang ada di air, juga kadang ada di darat. Ya, untuk lebih menghemat waktu, kita nanti diskusinya sambil mengerjakan LKPD saja ya. Nanti apa yang kurang paham bisa nanti dituangkan pertanyaannya sambil mengerjakan LKPD ya. Sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, kita akan membuat kelompok kecil ya. Ini ada 13 orang, berarti kalau dibagi 3 itu ada 4 orang, 2 kelompok dan 1 kelompok lagi 5 orang ya. Nah, kita buat 3 kelompok saja ya. LKPD yang pertama adalah bahasa Indonesia ya. Itu dalam LKPD-nya kalian disuruh membuat kalimat tanya ya. Membuat kalimat tanya. Menggunakan kata baku. Nanti tiap-tiap kelompok diusahakan
mempresentasikan hasilnya di depan, dibacakan ya. Nah, dipilih siapa yang mau baca, dipilih antar sesama kelompoknya, pilih siapa yang mau maju ya. Pertanyaan apa saja yang diperlukan untuk bertenaga baik? 2. Di mana Bapak biasanya membeli mana? Bagaimana Bapak mengatasi kesehatan bebek agar burung bergerak dengan cara terbang dan berjalan menggunakan kaki ketika di tanah? 3. Ekor. Fungsi berenang apa? Kita di sini masih ada satu soal lagi, soal evaluasi ya. Nah, sebentar, Bapak akan bagikan soal evaluasinya. Memeliharanya dengan baik. Harus apa lagi? Memberi makan. Ya. Harus memberi minum. Apa? Membersihkan kandang. Lagi jatah apa dong? Memandikan. Ya. Apa Diva? Merawat pelajaran. Ada baiknya kita berdoa dulu. Dipimpin jatah lagi ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok kita pembelajarannya dilanjut ke pembelajaran